seorang pembunuh telah menghabisi 67 nyawa penduduk asli di provinsi Hebei, Henan, Shandong, dan Anhui hanya dalam waktu 3 tahun saja. Ia juga diketahui telah memperkosa 23 orang dan dinobatkan sebagai pembunuh dengan korban terbanyak di Tiongkok sejak tahun 1949. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Guochuang merupakan sebuah desa kecil di sebelah utara kota Choukou, Provinsi Henan. Suatu hari pada tanggal 19 September tahun 2000, kedamaian di desa Guochuang tiba-tiba buyar oleh penemuan dua mayat penduduk lanjut usia yang ditemukan tewas dipukuli di dalam rumah mereka. Yang Peiming dan San Lanying, keduanya berusia 70 tahunan dan sedang tidur ketika seorang pria masuk dan memukul mereka berdua hingga tewas. Penyusup itu kemudian mengambil sedikit uang tunai yang bisa ia temukan dan menghilang ke dalam hutan belantara di pedesaan sekitar. Sayangnya pelaku kejahatan ini tidak berhasil ditemukan hingga 3 tahun kemudian. Pembunuhan terhadap Yang Peiming dan San Lanying merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Yang Xinhai. Namun itu hanyalah awal dari teror yang akan ia berikan di 4 provinsi di Cina. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, dia akan bertanggung jawab atas banyak perampokan, pelanggaran terhadap perempuan dan anak-anak, di mana dia tidak membeda-bedakan antara yang masih hidup dan yang mati dari 67 orang. Hanya 2 hari berselang setelah kasus pembunuhan terhadap 2 lansia di Guochuang, Yang Xinhai turun dari bus di kota Chumatien, sebuah kota yang hanya berjarak 100 km dari Choukou. Dalam perjalanannya, Yang Xinhai mencuri sebuah pemotong baut dan agar tidak terlihat mencurigakan, ia mencuri setumpuk kayu bakar kemudian menyelipkan pemotong baut itu ke tengahnya. Ia kemudian menjelajah dari satu desa ke desa kecil lainnya hingga ia tiba di desa Quan Wang Miao dan ia menargetkan sebuah toko kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari untuk penduduk setempat. Dan seperti di tempat-tempat lainnya, di mana penduduk saling mengenal satu sama lain, tingkat kecurigaan dan kewaspadaannya sangat lemah. Yang Xinhai menunggu hingga tengah malam, di mana penduduk sudah tertidur lelap. Ia kemudian menggunakan pemotong yang ia bawa dan melepaskan 2 batang teralis jendela dan masuk ke dalam toko tersebut. Yang memulai dengan mencari kamar wanita itu dan mendapati mereka sedang tertidur lelap. Ia kemudian menemukan uang tunai setara 20 US dollar, namun baginya itu terlalu kecil. Ia ingin mendapatkan lebih banyak lagi, namun jika ia mencari, akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang pun memutuskan untuk mengambil salah satu jeruji yang dia potong dan menggunakannya untuk memukul kepala seluruh penghuni rumah yang terdiri dari pemilik rumah berusia 27 tahun, saudara perempuannya berusia 18 tahun, dan juga seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Pada saat kejadian, seorang tetangga yang berprofesi sebagai seorang dokter mendengar kegaduhan yang terjadi dan datang sambil membawa senter di tangannya. Ia mengarahkan senternya ke arah Yang, kemudian Yang kaget dan mencoba melarikan diri. Dokter itu mencoba mengejarnya dan sempat melihat Yang Xinhai. Namun dokter itu mengalihkan fokusnya kepada ketiga korban, memanggil ambulans dan mencoba menyelamatkan mereka. Untungnya ketiga korban tersebut berhasil diselamatkan dari serangan itu. Yang Xinhai melarikan diri dan tiba di Anhui di kota Fuyang pada tanggal 1 Oktober. Dia berjalan ke sebuah desa bernama Xiaoying dan berhenti saat melihat seorang gadis berusia 12 tahun bermain dengan adik laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Yang Xinhai melihat mereka bermain dan mengikuti mereka pulang ke rumahnya, di mana mereka tinggal bersama dengan seorang nenek berusia 63 tahun. Dengan mudah, Yang Xinhai memasuki rumah itu karena tidak terkunci, kemudian menghancurkan kepala nenek dan cucu-cucunya dengan menggunakan besi. Setelah memastikan korbannya tidak selamat, Yang Xinhai pun melarikan diri lagi. Ketiga mayat korban ditemukan oleh seorang warga desa yang akhirnya menelpon polisi. Sebenarnya polisi sempat menemukan sampel DNA, namun sayangnya sampel DNA itu tidak berguna sampai Yang Xinhai akhirnya ditangkap beberapa tahun kemudian. Yang Xinhai bersembunyi di pedesaan untuk beberapa waktu. Ia tidur dimanapun ia bisa berteduh dan mencuri makanan dari peternakan untuk bertahan hidup. Namun polisi tidak bisa melacak keberadaannya karena ia sama sekali tidak masuk dalam radar pihak berwenang dan ia tidak punya pekerjaan dan juga tidak mendaftarkan alamat. Yang Xinhai merasa semakin percaya diri karena polisi tidak dapat melacaknya. Ia pun jadi semakin sering melampiaskan amarahnya dengan menghabisi orang lain. Pada tanggal 15 Agustus 2001, saat Yang Xinhai berada di kota Luohe,
Sekitar 70 meter dari lokasi pembunuhan pertamanya, ia kembali melakukan aksi kejinya dan kali ini targetnya adalah seorang wanita berusia 43 tahun yang tinggal bersama dengan putranya yang berusia 11 tahun dan juga putrinya yang berusia 14 tahun. Yang Shin-hai menemukan sebuah batang besi besar yang akan ia jadikan senjata serta membawa sebuah pisau buah, kemudian ia menunggu hingga malam tiba. Yang Shin-hai masuk ke dalam rumah itu dan menyerang sang ibu dengan tongkat besi, kemudian melakukan hal yang sama kepada kedua anaknya. Yang Shin-hai bahkan menggorok leher kedua wanita itu untuk memastikan semuanya sudah tewas. Ia juga sempat melecehkan mayat sang ibu dan ia mengambil sejumlah kecil uang di saku wanita itu kemudian menghilang sekali lagi ke pedesaan dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang gelandangan. Mayat ketiga orang itu ditemukan keesokan paginya dan polisi pun dipanggil dan penyelidikan pun dimulai. Polisi mendapatkan sampel DNA pelaku dan meminta seluruh penduduk memberikan sampel darah mereka untuk diuji, namun sayangnya hal ini tidak memberikan petunjuk apapun. Yang kembali ke kota Choukou dengan naik bus dan duduk sendirian di tempat duduk kosong di dekat jendela sampai seorang wanita tua duduk di kursi di sebelahnya. Yang Shin-hai yang merasa kesal karena wanita itu telah mengganggu waktunya menyendiri, diliputi amarah yang meluap-luap dan ia merasa harus melampiaskan amarahnya. Ia turun di pinggiran kota Kanglo pada malam hari dan masuk ke dalam sebuah rumah dan mengakhiri nyawa dua orang pria di dalam rumah tersebut. Ia pun kemudian mengambil uang sejumlah 600.000 rupiah dari rumah tersebut. Pada bulan Desember 2001, Yang masuk ke dalam rumah sepasang lansia berusia 60 tahunan dan menghabisi mereka kemudian menggorok leher mereka. Kemudian Yang Shin-hai mencari apapun yang ia bisa curi dari sana. Pada tanggal 6 Januari, Yang kembali ke Chumatien dan menggunakan sebuah palu, ia memukuli 5 anggota keluarga hingga tewas. Ia bahkan sempat melecehkan salah seorang wanita di dalam keluarga tersebut. Pada tanggal 27 Januari, ia pindah ke daerah Tongshu dan di sana ia mengincar rumah sebuah keluarga yang beranggotakan 3 orang dan ketiganya dipukuli sampai mati. Lagi-lagi ia sempat melecehkan satu perempuan anggota keluarga tersebut. Dengan banyaknya kasus yang terjadi dalam waktu singkat, polisi pun semakin memperluas pencariannya terhadap pelaku. Namun sayangnya Yang masih berada di luar radar mereka. Karena pencarian terhadapnya diperbesar, Yang sempat berhenti melakukan kejahatan selama 6 bulan sebelum ia merasa aman dan kembali beraksi. Pada tanggal 30 Juni, Yang kembali ke kota Choukou setelah menemukan komunitas yang ia rasa cocok untuk menjadi target berikutnya. Yang Shin-hai berjalan berkeliling untuk mencari target barunya, dan di sana ia melihat seorang gadis berusia 13 tahun sedang bermain di desa. Ketika ia melihat gadis itu, tiba-tiba nafsunya pun muncul. Ia menunggu hingga malam hari dan memasuki rumah yang beranggotakan 4 orang termaksud gadis itu. Ia menghabisi nyawa semua anggota keluarga dan melecehkan mayat gadis berusia 13 tahun itu sebelum mengambil uang sejumlah 200.000 rupiah dari dalam rumah itu. Keesokan paginya, polisi tiba di TKP dan menemukan 4 mayat serta barang bukti berupa sebuah tongkat berlumuran darah. Polisi menyadari bahwa tongkat itu dibuat dari sebuah batang pohon yang bukan berasal dari desa tersebut. Menyadari bahwa pelaku kemungkinan bukanlah warga sekitar, polisi pun memperluas penyelidikan mereka. Mereka pun melaporkan kejahatan tersebut ke Biro Keamanan Publik Provinsi dan mendapati bahwa kasus ini memiliki hubungan dengan kasus yang terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun lalu di Provinsi Henan, di mana Yang menghabisi ibu dan juga kedua anaknya. Singkat cerita, polisi dalam penyelidikannya sempat salah menangkap beberapa orang yang dituding melakukan pencurian dan pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh Yang Shin-hai. Pada tanggal 21 Juli tahun 2002, saat berada di Tengzhou, Henan, ia memasuki rumah seorang wanita yang tinggal sendirian dan berjalan ke kamar tidurnya. Yang meletakkan pisau di leher wanita itu dan menggagahinya. Namun anehnya, Yang membiarkan wanita itu tetap hidup setelah puas melampiaskan nafsunya. Wanita itu pun melaporkan hal tersebut kepada polisi, namun dikarenakan ia takut dan panik pada saat kejadian, wanita itu salah mengira penyerangnya menggunakan aksen desa setempat hingga polisi memfokuskan pencariannya kepada orang-orang desa. Pada tanggal 27 Juli, Yang Shin-hai kembali melakukan aksinya di daerah tersebut. Kali ini dia menargetkan sebuah rumah yang beranggotakan 4 orang, namun kali ini ia melakukan sebuah perubahan dalam modus operandinya, di mana biasanya ia hanya akan menggauli mayat dari para korbannya, tetapi kali ini dia memperkaos wanita berusia 35 tahun itu sebelum ia membunuhnya. Ia kemudian menghabisi seluruh anggota keluarga dan menggauli mayat gadis berusia 9 tahun sebelum ia menggorok semua leher mereka untuk memastikan bahwa mereka semuanya telah tewas.
Dalam cairan pria yang ditemukan di TKP, ditemukan kecocokan DNA dengan semua kasus yang sebelumnya telah dilakukan oleh Yang Sin Hai, namun sayangnya polisi belum bisa menemukan siapa pelakunya. Pada tanggal 21 Oktober, Yang Sin Hai masuk ke sebuah rumah seorang pria tua yang ia lihat sepertinya hidup berkecukupan. Firasatnya benar, dan di sana ia mendapatkan uang sejumlah 6 juta rupiah, namun ia sama sekali tidak melukai pria itu dan membiarkannya hidup. Namun dalam perjalanan, ia merasa tidak puas dengan apa yang ia lakukan, sehingga ia kemudian mencari lagi rumah lain yang tidak terkunci, di mana di sana tinggal sepasang suami istri yang memiliki putri berusia 6 tahun. Ia memukul kepala mereka dengan palu, kemudian ia menggauli anak itu. Untungnya kali ini Yang tidak menggosok leher mereka. Saat kakak laki-laki ayahnya tiba di TKP keesokan harinya, ia mendapati keluarga itu sudah berlumuran darah, namun untungnya sang ibu masih selamat. Dan ternyata sang ibu itu tengah hamil, namun sayangnya bayi yang dikandungnya tidak selamat. Yang Sin Hai meninggalkan banyak bukti di sana. Selain cairan pria di alat vital sang anak, ia juga meninggalkan jejak sepatu berlumuran darah di sekitar area tersebut. Polisi pun segera mencocokkan jejak kaki tersebut dengan semua warga di desa, dan meskipun ada beberapa yang memiliki kecocokan dengan jejak tersebut, namun mereka tidak memiliki catatan kriminal sehingga polisi pun akhirnya kembali kehilangan petunjuk. Setelah kejadian itu, Yang Sin Hai tidur di hutan belantara untuk bersembunyi. Ketika ia tengah tertidur, rupanya ada beberapa petani yang membakar ladang itu. Jika saja ia tidak terbangun pada saat itu, pasti ia sudah habis dilahap api. Hal ini membuat Yang Sin Hai merasa emosi dan ingin membalas dendam kepada siapapun atas kejadian tersebut. Ia pergi ke sebuah rumah dan sebelum sempat masuk, ia berpapasan dengan seorang pria dan segera saja ia memukul pria itu dengan palu, lalu mencuri uang dari rumah tersebut dan kemudian membakar rumah itu. Ia pergi meninggalkan TKP tanpa memeriksa apakah korban masih hidup atau tidak, dan ternyata pria itu berhasil selamat. Yang pun kembali berkeliaran dan emosinya semakin menjadi-jadi. Ia bisa marah kepada apapun dan siapapun, bahkan ia bisa marah melihat pria gemuk yang bisa tinggal di rumah dengan nyaman dan makan makanan enak di restoran, sementara ia harus hidup berkelana sendirian dalam kemiskinan dan juga kelaparan. Kemarahannya itu membutuhkan tempat pelampiasan, sehingga pada tanggal 8 November ia kembali beraksi dan mencari target pelampiasan amarahnya. Ia menemukan sebuah rumah yang beranggotakan 4 orang, yaitu sepasang suami istri dan juga 2 orang anak. Ia memukul mereka dengan palu, menggauli ibu dan anak perempuan, mencari barang dan uang yang bisa ia curi, kemudian meninggalkan TKP. Sekali lagi ia tidak memastikan apakah korbannya sudah tewas atau belum, dan ternyata ia meninggalkan putri keluarga itu dalam keadaan hidup. Seminggu kemudian pada tanggal 16 November, Yang Sin Hai pergi menuju ke daerah Weishi, dan di sana dia menghabisi seorang nenek yang berusia 60 tahunan bersama cucunya yang berusia 14 tahun dan menggauli cucunya itu. 3 hari kemudian pada tanggal 19 November, ia kembali ke kota Luohe dan di sana ia menghabisi pasangan lansia dan mencuri uang sejumlah 1,5 juta rupiah. Dengan semakin banyaknya kasus yang terjadi, tentu saja polisi semakin gencar melakukan pencarian. Mereka meminta sidik jari dan sampel darah dari semua warga di kota Henan, namun lagi-lagi Yang Sin Hai berada di luar radar mereka. Sebenarnya tanpa sadar, polisi sempat menahan Yang Sin Hai sebanyak 2 kali dalam pencarian mereka. Ketika itu, Yang Sin Hai terlihat sedang berjalan-jalan di kota dengan baju kotor dan juga lusuh, dan polisi sempat menahan dan menginterogasinya. Merasa bahwa jika ia memberikan nama palsu, polisi pasti akan semakin curiga, maka ia pun memberikan nama asli dan juga alamatnya. Di sana, ia sempat mendengar percakapan para polisi tentang kejahatan terakhir yang dilakukannya. Yang Sin Hai yang mendengar percakapan para polisi sempat melontarkan pertanyaan, dan hal ini membuat para polisi merasa kesal. Ia pun sempat meminta mie yang dimakan oleh polisi, namun mereka menolak untuk memberikannya. Polisi kemudian mengusir Yang Sin Hai dan menyuruhnya mengurusi urusannya sendiri. Itulah pertama kalinya ia ditahan dan juga diinterogasi. Kemudian untuk kedua kalinya, Yang Sin Hai ditemukan oleh polisi sedang tidur di sebuah rumah pertanian yang terabaikan. Pada saat itu beberapa wanita dibawa untuk mengidentifikasinya, namun sayangnya tidak satupun wanita mengatakan mengenalnya, dan sekali lagi ia pun dibebaskan. Pada tanggal 1 Desember, Yang Sin Hai kembali ke kota Choukou dan memasuki sebuah rumah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan juga seorang putri kecil. Ia memukul mereka dengan palu, kemudian menggauli putri mereka. Ia pun mengambil uang sejumlah 6,5 juta rupiah dari rumah tersebut
Dan keesokan harinya, putra mereka yang sudah dewasa menemukan kedua orang tuanya telah tewas, tapi beruntung adiknya masih hidup meskipun ia menderita luka parah di kepalanya. Saat itu polisi tahu bahwa mereka memiliki serial killer yang berkeliaran di sana. Mereka memiliki bukti DNA dari berbagai TKP, sidik jari dan jejak kaki, namun mereka belum berhasil menemukan pelaku. Apalagi para korban yang selamat tidak dapat mengenali pelaku karena mereka diserang di malam hari yang gelap, bahkan ketika mereka sedang tidur. Pada tanggal 13 Desember, Yang Sinhai kembali menyerang sepasang suami istri dan putra kecil mereka di Yanling. Tidak satupun yang selamat dalam penyerangan kali itu, dan ia sempat mencuri pakaian mereka dikarenakan pakaiannya berlumuran darah. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Desember, Yang Sinhai kembali lagi beraksi, dan kali ini ia menyerang seorang ayah tunggal yang sudah ditinggal mati istrinya dengan 2 orang anak, yaitu putra berusia 9 tahun dan putri berusia 13 tahun. Ia menghabisi nyawa ketiganya dan kemudian ia menggagahi mayat putrinya. Itulah serangan terakhir Yang di tahun 2002. Sampai saat ini jumlah korbannya sudah mencapai 46 orang, dan monster ini akan beraksi lebih kejam di tahun 2003. Pihak berwenang mengumumkan hadiah sebesar 220 juta rupiah bagi siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaan pelaku. Polisi juga merilis profil pelaku yang dikumpulkan oleh psikolog kriminal dan dinyatakan bahwa pelaku merupakan seorang pria berusia sekitar 25 hingga 40 tahun dengan tinggi sekitar 1,6 hingga 1,7 meter. Ia juga digambarkan sebagai seorang tunawisma dan memiliki catatan kriminal sebelumnya. Hal ini menyebabkan polisi di kota menerima banyak panggilan telepon yang malah menghambat penyelidikan mereka. Yang Sinhai kembali beraksi di tanggal 5 Februari 2003 di Xiangcheng. Ketika itu sekitar pukul 3 pagi, ia memasuki rumah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak. Semuanya ia pukul hingga tewas dan kemudian ia menggauli anak perempuannya. Keesokan paginya, warga menemukan keluarga tersebut, 3 diantaranya telah meninggal dan putrinya berhasil hidup meskipun terluka parah. Pada tanggal 18 Februari, Yang Sinhai pergi ke daerah Xihua dan di sana ia memasuki rumah yang ditinggali oleh sepasang suami istri dengan 2 putri berusia 10 dan 13 tahun. Ia dengan keji menghabisi mereka semua dan kemudian menggagahi mayat kedua putri mereka. Pada tanggal 23 Maret di kota Chengguan, Yang Sinhai kembali menyerang dan membunuh 4 orang anggota keluarga yang terdiri dari orang tua dan 2 putra. Dan kemudian ia pun menggagahi mayat sang ibu. Dan itulah aksi terakhirnya di Provinsi Henan yang mencakup 7 kota dengan 51 korban orang tewas. Yang Sinhai kemudian pergi ke kota Heze di Provinsi Shandong, dan di sana ia mencuri dan menghabiskan uang yang ia curi untuk bersenang-senang di tempat pemandian atau spa untuk mendapatkan pelayanan seksual. Suatu hari ketika ia menyewa jasa wanita esek-esek, wanita itu menolak karena merasa Yang terlalu kasar dan nampak kotor seperti gelandangan. Wanita itu pun kemudian menawarkan jasa memuaskan nafsu Yang Sinhai menggunakan tangannya, dan hal ini membuat Yang Sinhai merasa marah dan tersinggung. Meskipun demikian, ia tetap menerima jasa tersebut. Ketika Yang membayar sejumlah 250.000, wanita itu meminta bayaran sebesar 400.000. Yang membantah karena merasa tertipu, namun wanita itu meminta Yang untuk menemui manajernya jika ia tidak terima. Yang Sinhai akhirnya membayar sesuai keinginan wanita itu, namun di dalam hatinya ia menjadi sangat marah dan dendam, dan akan segera melampiaskan amarah dan dendamnya kepada orang yang tidak bersalah. Pada tanggal 2 April, Yang Sinhai menyerang dan menghabisi pasangan suami istri yang baru saja menikah selama 100 hari. Ia pun menggagahi sang istri, yang kemudian diketahui bahwa saat itu tengah mengandung 3 bulan. Saat itu polisi Shandong lebih sigap dibandingkan Henan. Mereka segera memeriksa semua orang yang terdaftar di hotel dan wisma, dan juga pos pemeriksaan didirikan di pusat transportasi dan jalan utama untuk mencari tersangka. Sayangnya, tiba-tiba suatu peristiwa besar melanda Tiongkok, sehingga kasus Yang Sinhai menjadi prioritas rendah di sana. Saat itu terjadi wabah SARS yang sangat parah dan dengan cepat menyebar di seluruh Tiongkok. Selama beberapa saat, Yang Sinhai memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan tidur di stasiun bus atau kereta api. Menjelang akhir bulan April, masalah SARS pun mulai mereda dan pembatasan sosial pun dicabut. Yang Sinhai mengambil kesempatan ini untuk pergi dari Henan menuju ke provinsi tetangganya di Hebei. Ia tiba di sebuah desa bernama Lita pada awal Agustus, dan di sana ia melakukan pencurian di rumah-rumah. Pada tanggal 5 Agustus, Yang Sinhai kehilangan palunya, sehingga ia kemudian mencari senjata lain dan menentukan target baru di sebuah rumah dan melenyapkan seorang gadis muda dan kedua orang tuanya ketika mereka sedang tidur. Kemudian ia juga menggauli mayat gadis muda berusia 15 tahun itu.
Beberapa hari kemudian, pada tanggal 8 Agustus di Sichuan, ia mengunjungi panti pijat esek-esek dan di sana ia diminta menggunakan pengaman oleh wanita penghibur itu. Yang Shin-hai menolak permintaan wanita itu, kemudian wanita itu menghina dia dengan mengatakan bahwa ia adalah petani kelas bawah. Sekali lagi, Yang dipenuhi amarah, namun pada saat itu ia tidak berani melakukan apapun kepada wanita itu. Dengan hati yang penuh amarah, Yang mencari pelampiasan dan mencari target baru di pinggiran kota, di mana dia menemukan 2 orang gadis muda sedang bermain di luar. Ia mengikuti mereka dan menunggu hingga malam hari untuk beraksi. Di sana ia memusnahkan seluruh keluarga yang beranggotakan 5 orang dengan palu yang baru saja ia beli. Saat ia mengingat kejadian di panti pijat, emosinya kembali muncul sehingga menyebabkan ia membelah anggota tubuh para korbannya dan memutilasi anatomi tubuh perempuan. Dan ini akan menjadi korban kejahatan terakhir yang dilakukan oleh Yang Shin-hai. 2 kejahatan yang ia lakukan di Hebei membuat polisi melakukan pencarian besar-besaran. Tanggal 2 November 2003, polisi di kota Hangzhou, Hebei, menerima telepon tentang seseorang yang mencurigakan menginap di sebuah mostel murah di kota tersebut. 2 petugas kemudian dikirim untuk menyelidiki laporan tersebut, dan di sana mereka mendapatkan seorang tamu yang memiliki ciri fisik mirip dengan gambaran profil pelaku. Pria yang menginap tanpa mendaftarkan identitas dan memiliki aksen Henan itu menginap di kamar 205. Kedua polisi itu berhati-hati dalam melakukan penyelidikan, dan saat itu mereka berpura-pura menjadi tamu yang menginap di kamar seberang serta terus mengamati gerak-gerik Yang Shin-hai. Keesokan paginya, pria tersangka keluar dari kamar untuk sarapan, dan petugas pun segera membuntutinya, dan di saat itu tersangka berjalan tanpa tujuan melintasi kota dan berkeliaran di luar sekolah dasar setempat, hingga akhirnya ia membawa mereka ke sebuah panti pijat. Ketika akhirnya ia menyadari bahwa ada polisi yang sedang membuntutinya, Yang Shin-hai merasa panik dan segera mencoba untuk melarikan diri. Namun polisi dengan mudah mengejar dan menangkap Yang Shin-hai. Ia pun digeledah dan polisi menemukan pisau buah dan juga uang sejumlah 1 juta rupiah dari tersangka. Saat itu Yang Shin-hai masih cukup tenang karena ia mengira bahwa ia ditangkap karena hendak melakukan pemuasan nafsu di sebuah panti pijat. Lagi pula dari pengalamannya yang lalu di mana ia bisa 2 kali bebas setelah ditahan, Yang tidak merasa khawatir dan ia memberikan nama serta alamatnya kepada polisi. Namun ia tidak tahu bahwa kali ini ia ditangkap dengan dugaan melakukan eksekusi berantai. Polisi pun membawa sampel darah dan dokter forensik mencocokkannya dengan Yang Shin-hai. Saat itu Yang Shin-hai masih cukup pede karena ia tidak punya pengetahuan tentang dokter forensik dan ia cukup yakin tidak meninggalkan jejak apapun pada setiap TKP. Polisi pun memanggil Yang Shin-hai untuk diinterogasi, dan pada saat ditanya, ia masih sempat mengelak dan mengatakan bahwa ia bukan pelakunya. Meskipun terus menyangkal, namun akhirnya kepercayaan dirinya mulai runtuh dan akhirnya ia mengakui perbuatannya. Di situ polisi pun menanyakan alasan mengapa ia melakukan setidaknya 67 kasus penghilangan nyawa ini. Yang Shin-hai lahir pada tanggal 17 Juli 1968 dan merupakan penduduk asli Henan yang pernah menjadi salah satu daerah termiskin di negara Tiongkok. Ia dibesarkan di Chengyang, sebuah daerah di kota Chumatien yang merupakan desa kecil dengan 200 rumah tangga saja. Yang Shin-hai tinggal dalam kemiskinan yang ekstrim, di mana ia tinggal di sebuah rumah kecil yang dibuat dari tanah dan atapnya dibuat dari gandum bekas. Ia memiliki 2 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, dan 1 adik laki-laki. Ia dikenal introvert sejak kecil, tidak suka berbicara dan suka menggambar, dan dikenal sebagai anak yang rajin, baik, dan sangat jujur oleh penduduk desa. Bahkan karena rajin belajar, ia adalah satu-satunya yang sekolah sampai SMA di keluarganya. Namun sayangnya kemiskinan telah membuat ia mengalami masa yang sulit di sekolah, di mana ia merupakan siswa termiskin di sekolahnya, dan secara fisik ia terlihat sangat kurus dan kelihatan kurang gizi. Ini membuat ia menjadi sasaran intimidasi di sekolahnya, dan Yang Shin-hai lebih sering menghabiskan waktu duduk sendirian di kelasnya atau bersembunyi di toilet saat jam istirahat. Ketika ia berusia 11 tahun, ia pernah mendapati ibunya menangis ketika ia pulang sekolah, dan ia juga melihat ayahnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum pestisida. Hal ini disebabkan karena salah satu saudara laki-lakinya kedapatan mencuri bibit bunga dari kader desa, yang menyebabkan keluarga tersebut harus membayar denda yang sangat besar yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga mereka. Yang Shin-hai mencoba untuk memahami keadaan keluarga mereka. Ia bahkan sering membantu memotong rumput dan mengembalakan ternak di akhir pekan untuk mencari tambahan uang bagi keluarganya.
Ayahnya perlahan pulih dari keadaannya, namun ternyata putranya yang masih kecil mulai menjadi rendah diri dan memendam kebencian kepada masyarakat di sekitarnya. Yang Shin-hai sebenarnya merupakan siswa berprestasi di sekolahnya, terutama di bidang seni dan sastra. Meskipun demikian, perlakuan yang ia terima di sekolah semakin menjadi beban bagi mentalnya. Bahkan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan di kantin sekolah, ia harus berjalan sejauh 6 km ke rumahnya untuk makan. Sebenarnya ia pernah tinggal di rumah salah satu keluarganya yang cukup sukses dan tinggal di dekat sekolahnya, namun mereka memaksanya membayar makanan apapun yang ia makan di sana. Pada tahun 1985, Yang Shin-hai yang berusia 17 tahun tiba-tiba lenyap tanpa memberi kabar pada guru ataupun keluarganya. Ia pergi bekerja di sebuah tambang batu bara Chiaochuo karena ia merasa biaya pendidikannya menjadi sebuah beban bagi keluarganya. Bahkan jika ia bisa masuk perguruan tinggi, biaya yang akan ditanggung oleh keluarganya akan menjadi semakin besar lagi. Ia menghabiskan tahun-tahun berikutnya bekerja di tempat-tempat yang tidak perlu kualifikasi apapun selain kekuatan fisik. Namun sayangnya kehidupan Yang Shin-hai semakin sulit, bahkan ketika ia telah bekerja keras hanya untuk imbalan yang kecil, bosnya membuat alasan untuk tidak membayar para karyawannya. Ia kemudian melihat bahwa orang-orang yang bekerja di aktivitas ilegal nampak lebih menjalani kehidupan dengan lebih baik daripada dirinya. Inilah yang membuatnya mulai melakukan kejahatan-kejahatan kecil seperti mencuri di tempat kerja dan menjual barang yang ia curi dan mencopet orang-orang di pusat transportasi. Ia sempat beberapa kali tertangkap polisi, namun hanya mendapatkan denda atau hukuman di kamp pendidikan. Suatu hari ketika ia baru dibebaskan dari pusat pendidikan di Hebei, ada orang desa yang mengenalinya di dalam bus dan memberitahunya bahwa ayah dan keluarganya merindukannya dan bahwa seorang gadis bernama Mari yang dijodohkan dengannya masih menunggu kepulangannya. Mari merupakan teman sekelas Yang Shin-hai semasa SMP, dan karena prestasinya yang bagus di sekolah, Yang dijodohkan dengan Mari untuk menikah ketika mereka sudah cukup umur. Mendengar bahwa gadis itu masih menunggunya, Yang Shin-hai pun setuju untuk kembali, dan ia sangat kecewa ketika mendapati bahwa ternyata Mari baru saja menikah beberapa hari setelah dia kembali ke desa tersebut. Seketika itu juga ia merasa terluka dan terhianati. Ia yakin bahwa penduduk desa yang ditemuinya di dalam bus sengaja berbohong untuk mempermalukan dirinya di desa. Yang Shin-hai sempat bekerja beberapa saat di desa, namun akhirnya ia pergi melarikan diri sekali lagi dari desa tersebut. Ia berkeliling ke berbagai provinsi sambil mencuri untuk membiayai hidupnya. Pada tahun 1995, ia kembali ke Henan, dan pada tahun inilah untuk pertama kalinya ia menyerang seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di sebuah pedesaan yang sepi. Ia berupaya untuk menggagahi wanita tersebut, namun wanita itu menolak dan melakukan perlawanan, bahkan sempat menggigit wajah Yang Shin-hai sampai ke dalam daging wajahnya. Ia merasa kesakitan dan melarikan diri, sehingga wanita itu lolos tanpa terluka sedikit pun. Ia pun dilaporkan ke polisi dan ditangkap atas tuduhan penyerangan dan perampokan, dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di kamp kerja paksa, dan di sanalah ia mengasuh kemampuannya menggunakan palu karena wajib menghancurkan batu dengan palu setiap hari. Selama ia berada di dalam kamp kerja paksa, hanya ayahnya saja yang pernah mengunjunginya, dan ini membuatnya merasa sakit hati kepada keluarganya. Pada tanggal 31 Mei 1999, Yang Shin-hai pun dibebaskan, namun ia sama sekali tidak berniat untuk merubah jalan hidupnya. Ia kembali menyerang wanita dan mencuri di rumah-rumah, dan pada musim dingin tahun 1999, ia memasuki sebuah rumah di mana ia melihat seorang nenek tinggal dengan cucu perempuannya. Ia menyerang wanita tua itu dengan menggunakan tongkat sehingga membuatnya pingsan, dan kemudian ia memukul cucunya hingga terjatuh. Ketika hendak menggagahi anak perempuan itu, gadis itu melawan dan menggigit lidah Yang Shin-hai dengan keras sampai sebagian lidahnya terpotong. Ia merasa kesakitan dan memukul wanita itu hingga pingsan, kemudian ia melarikan diri dari sana karena ia mengeluarkan banyak darah. Yang Shin-hai mengobati lidahnya sendiri dengan menggunakan putih telur mentah, dan selama masa pemulihannya ia hampir tidak bisa bicara atau makan, dan ini berdampak pada cara bicaranya untuk jangka waktu yang panjang. Itulah sekilas tentang masa lalu dari Yang Shin-hai. Kembali ke masa interogasi, Yang Shin-hai memberikan pengakuan selama berjam-jam bahwa motivasinya mendapatkan uang untuk bersenang-senang di panti pijat dan juga untuk melakukan balas dendam. Ia sama sekali tidak merasa menyesal dan tidak pernah memikirkan tentang para korbannya. Yang Shin-hai didakwa atas 23 kasus berbeda dalam 67 pembunuhan yang disengaja, dan pada tanggal 12 November 2003, ia dipindahkan ke pusat penahanan untuk menunggu persidangan sementara penyidik menyelidiki kasusnya lebih lanjut.
Selama ditahan, ia terus-menerus diawasi oleh petugas bersenjata, kaki dan tangannya diikat dengan rantai seberat 20 kg, dan semua narapidana lain waspada kepadanya karena tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya. Nampaknya hal itu membuatnya semakin menikmati ketenarannya karena pada suatu titik ia tidak lagi merasa direndahkan. Pada tanggal 1 Februari 2004, Yang Sinhai pun diadili dan banyak petugas bersenjata mengawasinya. Ini membuatnya tersenyum dan memuji pekerjaan yang mereka lakukan. Ia bahkan sempat bercanda dalam perjalanan menuju pengadilan dan terkesan dengan tingkat keamanan di sekitarnya. Yang Sinhai menghadapi interogasi selama berjam-jam dan ia mampu menjelaskan semua dakwaan secara rinci dari jam 7.20 pagi hingga jam 7.30 malam. Ia dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati. Ia menolak untuk banding dan akhirnya ia dieksekusi pada tanggal 14 Februari 2004 dengan ditembak mati. Kata-kata terakhir sebelum ia dieksekusi adalah, "Saya telah membunuh banyak orang, tidak masuk akal untuk membiarkan saya tetap hidup." Setelah dieksekusi, keluarganya menolak untuk mengambil sisa-sisa krematornya. Orang tuanya sangat terpukul dengan apa yang telah anaknya lakukan, dan dalam sebuah wawancara, ayahnya berbicara tentang bagaimana ia tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka mengatakan pada wartawan bahwa ia adalah seorang anak laki-laki yang jujur dan pekerja keras ketika masih kecil. Sang ayah menyalahkan banyak orang atas kehancuran yang disebabkan oleh putranya, bahkan berkata bahwa ia adalah orang yang berdosa karena telah menghasilkan anak seperti itu. So guys, itu tadi cerita tentang seorang pembunuh berantai paling produktif di Tiongkok. Apakah menurut kalian masa lalu kelam seseorang bisa dijadikan sebagai alasan baginya untuk melakukan sebuah kejahatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.